merujuk kepada ayat yang Bagus jadikan pondasi. Salah satu ayat yang menjadi pondasi lahirnya Kahfi itu surah Al-A'raf ayat 179, di mana Allah sudah mengingatkan bahwa akan aku masukkan ke neraka Jahannam banyak dari golongan jin dan manusia, dikarenakan kuberi dia hati tapi tidak digunakan memahami. Nah, di sini akan kena kita masalah. Kalau Al-Quran itu hanya dibaca katanya dan tidak mau memikirkan, sampai detik ini yang terjadi adalah sebagai berikut. Ini saya kasih contoh ya. Saya cuma mau meminta mekanisme ini untuk dijadikan jawaban kepada teman-teman semua. Bantu saya, apa itu hati? Apa itu hati? Kalau definisi saya Om, kalau hati itu perasaan Om. Perasaan. Baik, terima kasih. Tapi yang ada selama ini, ketika anak-anak lulusan pesantren saya tanya, apa itu hati? Apa jawabannya? Kolbu Om. Oke, saya tanya lagi, apa itu kolbu? Jawabannya lucu terdengar. Hati Om. Jadi saya tanya, apa itu hati? Dibilang kolbu. Saya tanya lagi, apa itu kolbu? Hati Om. Keren gak itu? Keren banget. Padahal berapa kata hati yang ada di dalam Al-Quran yang tidak mampu kita tafsirkan sampai detik ini. Karena kita tidak mau care. Padahal hati inilah biangnya hidup salah dan biangnya hidup benar. Kalau sudah hati ini sudah kita tidak terjemahkan dengan baik, kita tidak tafsirkan dengan baik. Ada yang bilang hati itu perasaan. Ada yang bilang hati itu Om, sesuatu yang bolak-balik. Apa itu bolak-balik? Ini yang tidak pernah dijelaskan. Makanya kenapa di Kahfi mata kuliah hati itu ada, supaya kita tidak salah lagi menafsirkan Al-Quran. Kalau saya bilang sama, tolong jaga hatinya ya, apa yang Anda jaga? Apa yang Anda jaga? Tak jelas. Disinilah terletak mengapa Allah memerintahkan kita untuk berpikir agar kita bisa bertemu dengan Al-Quran. Jadi ayat yang turun harus ditemukan pasangannya. Pasangannya ayat apa tadi? Akal. Akal hanya bisa datang kalau orang sudah baca Al-Quran dan mau memikirkan. Apa yang dipikirkan? Kembali pada surah Al-A'raf. Kuberi dia hati tapi tidak digunakan untuk memahami Al-Quran. Orang disebut paham ketika sudah mengerti ayat dan sudah memikirkannya, akhirnya akal datang. Akal itulah hikmah, pemahaman. Tapi hikmah itu ada levelnya, ada hikmah tingkat tinggi, ada hikmah paling bawah. Makanya kita harus rutin mendengar ceramah guru-guru kita, rutin mendengar. Jangan kita belum apa-apa udah memblok-blok hidup kita.